ngajarin ke kakak-kakak semua gimana sih cara makeup up. Kan yang merupakan cabang resmi pertama dari K-Beauty Care Association di Indonesia. Nah, jadi K-Beauty Care Association ini adalah khusus dan juga teknik yang berstandar internasional. Berbeda dari tempat lain. Kalau teman-teman tertarik jadi makeup artist, kita bisa ajarin teman-teman menjadi makeup artist. Kita selama color analisis di sore hari dan juga ada eyelash extension. Pengalaman di bidang beauty, ya. Dan beliau sendiri yang memilih peserta yang ada di bidang akademi serta beliau ownernya boleh di ya akan di oke. Nah, di sini aku kasih melihat teman-teman kalau pakai owner atau masih wajah itu sebenarnya ada cara yang lebih tepatnya, ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai skincare dimulai dari owner ataupun moisturizer, sebaiknya mulai dari tengah. Jadi mulai dari tengah ditariknya keluar. Saya awal aja. Jadi jangan digosok-gosok, jangan dirotasi gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya digosok-gosok dirotasi, itu biasanya nanti kulitnya akan bingung, jadinya cepat kendor. Apalagi kalau misalkan teman-teman kulitnya itu cenderung acne prone, nanti kulitnya akan tetap berjerawat karena kulitnya akan terlalu halus karena terlalu kasar. Jadi sebaiknya dimulai dari tengah, ditariknya keluar, termasuk ada leher, akhirnya mulai juga dari bawah, ditarik ke atas. Ya, kalau misalkan teman-teman pakai toner di pas, nanti tonernya bakal menguap, dia nggak perlu, ya. Kalau sudah, selanjutnya kita akan pakai moisturizer. Aku ganti sharing juga. Untuk moisturizer, kita bisa pakai tangan aja. Cara pakainya masih sama, dimulai dari tengah aja dulu, baru ditarik ke atas. Gerakannya ditarik ke atas. Nah, di sini jangan kotor-kotor ya teman-teman. Boleh terlalu lembab atau terlalu over moisture. Nah, kalau misalkan terlalu lembab, itu nanti kulitnya biasanya gimana? Nanti kalau misalnya akan membengkak. Jadi untuk moisturizer boleh secukupnya, jadi sebaiknya langsung diratain aja. Kalau ada yang kurang, boleh tambah lagi. Oke, dan di sini teman-teman bisa cek kalau misalkan kulitnya itu belum lengket, itu bisa ditambah produknya. Ya, karena kalau misalkan belum lengket, tandanya kulitnya masih butuh moisture, masih butuh kelembapan, jadi bisa ditambah lagi. Kalau ada yang mau ditambah, bilang ya. Ada yang mau tambah? Bisa ya? Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah menggunakan moisturizer, boleh ditekan lagi. Ya, sampai rasanya itu lengket. Jadi kalau masih ada yang licin, boleh dibawa lagi. Ya, boleh digelar lagi. Kalau udah, kita bisa ke step selanjutnya, yaitu kita akan menggunakan salah satu item yang paling sering digunakan orang Korea, yaitu adalah toner. Ya, nah biasanya memang kalau orang Indonesia jarang pakai toner karena takut keputihan biasanya. Ya, ada lagi cara pakainya, ada cara pakai yang betulnya. Jadi kalau teman-teman mau pakai toner, ya sebaiknya cari yang berada. Kalau pakai toner, sebaiknya diratain dulu, boleh ditipisin dulu di mixing towernya. Baru nanti langsung dibawa, diratain. Jadi bikin layer tipis dulu, boleh ditipisin dulu, boleh ditipisin paletnya, boleh di tangan. Oke. Nah, di sini biasanya kulitnya langsung kelihatan lebih segar, lebih cerah juga, ya, karena dia udah mengandung si tomatnya sendiri, udah ada color correcting juga. Nah, dan juga sudah ada yang jadi kita nggak perlu pakai sunscreen lagi, karena biasanya sunscreen itu adalah satu item yang bikin makeup kita luntur biasanya. Gitu, jadi teman-teman bisa pilih makeup cream atau makeup base di sebenarnya.
dari yang ada SPF-nya. Oke, boleh diangkat sampai ke layar juga ya, teman-teman untuk yang pakai hijab. Boleh sampai ke layar juga, boleh info dan apa tambah. Ada yang tambah? Ada boleh. Olahraga juga jangan lupa. Kalau masih ada yang kurang apa boleh direnalin lagi ya. Ditambah layar tipis-tipis. Ya, dari sini kelihatan kita juga lebih rapi ya. Kayak udah pakai sesuatu di kita ya. Nah, jadi kalau kita pakai mata ini, kita kan udah rapi. Jadi nanti kalau kita mau pakai foundation, itu sudah bisa tipis. Gitu. Makanya orang Korea tuh kelihatannya seksi skin banget gitu kan. Nah, karena salah satunya mereka pakai ya, sudah? Warnanya sudah? Oke, kalau misalkan sudah, kita bisa ke step selanjutnya, yaitu kita akan pakai lip balm. Kalau misalkan untuk lip balm, boleh disiapkan cotton body yang ada di makeup kit. Kalau lip balm ini nggak ada spesialitinya ya, dipakai aja langsung di bibir. Hari ini kita pakainya pencil lip balm, jadi ada warnanya. Kalau di rumah kakak pakai apa aja boleh. Mau yang transparan, mau yang ada warnanya boleh. Yang penting lip balm itu dipakainya di awal. Karena apa? Karena lip balm itu perlu waktu untuk menyerap. Gitu, dia sama seperti skincare. Jadi dia sebaiknya dipakai di awal. Gitu, supaya nanti ketika kakak pakai lip tint atau lip tint, bibirnya tuh udah lembut. Jadi sampai nantinya udah melembut, jadi tinggal diangkat, tinggal dibersihin. Gitu, ya. Karena kalau pakai lip balmnya itu persis sebelum lip cream atau lip tint, nanti teksturnya jadi langsung. Ya. Oke, sudah? Sampai sini masih gampang ya? Oke, kalau sudah kita bisa lanjut ke step ke area mata. Make sure di area sini itu nggak ada daging atau nggak ada kelopak. Karena kalau di area sini kelihatan ada kelopak, pas dijepit nanti terjepit juga. Kita kan nggak mau. Jadi nanti kalau sudah buka sedikit, lalu kakinya yang naik. Jadi setelah masuk jepit satu, buka kakinya, naik kakinya, jadi masih stay di mata, jepit lagi. Nah, jadi ini nggak jauh, dan ini masih stay di mata. Baratnya satu, naik, dua, naik, tiga, boleh sampai 10. Ya, boleh silakan dicoba. Nah, kalau udah pakai eyelash extension atau udah curling atau udah lash lift, boleh skip aja. Ya, karena kalau misalkan udah lash lift, udah extension sedikit, nanti dia kecil banget. Ya, ini challenge pertama teman-teman. Boleh silakan dicoba. Kalau udah eyelash ya, boleh. Kalian juga udah? Boleh skip ya. Itu jalan ninja memang ya. Oke, nah, cakep ya. Bisa langsung jepit di mata ini, boleh diulang berkali-kali sampai benar-benar naik. Nah, sehingga itulah yang bikin pori-pori kelihatan menjadi. Gitu. Jadi kalau misalkan itu kan silikonnya akan ke bawah kemana-mana, jadi dia nggak bisa masuk. Nah, apa kakak? Wah, Takut. nah, gigit dia. Boleh. Nah, iya cakep. Oh, Betul, boleh. Oke. Nah, sudah. Oke. Udah? Ya, mantap. Oke, kalau
Garden. Ya, nah jadi kalau misalkan itu gimana passwordnya di wajahnya? Ini ya. Tapi kalau natural, kenapa dirahang kak? Karena dirahang itu lebih banyak shadow, lebih banyak bayangan. Makanya di sini warnanya lebih natural. Ya, langsung di blend, di baur. Jadi kalau untuk cek warna, habis kita ambil warnanya, maka tetap dulu. Dia langsung kelihatan, langsung nggak ya warnanya? Kalau dari tengah pipi dulu, langsung ditepet, karena ini kita udah pakai sebelumnya ya. Jadi kita tepet ke area belakang, lalu lanjut ke rahang dulu. Jadi itu dari pipi. Garis kantong matanya kalau untuk Arani dimulai dari sini sampai ke sini, ya. Start mulainya dari ujung bawah. Lalu kita tap di area garisnya dulu. Jadi mulai dari ujung. Lagi. Jadi kita pakai yang kecil karena apa? Karena kita hanya mau ngeset area yang agak sedikit lebih tebal. Nah ini kita lapisin aja si brushnya, area samping semuanya ini boleh sampai diputer, area tengahnya juga ya. Lalu kita kontrol produknya ditutup sini biar dia nggak ada yang gumpal. Jadi jangan ditekan. Kalau ditekan, kedua nih saya. Kalau ditekan meja kita kotor. Atau nanti pas kita udah tangannya tuh auto gini, betul, memang enaknya gitu ya, tapi biar kita kita bersih, biar area makeup kita juga nggak kotor gitu ya, kita kotor sebaiknya tekannya, jadi cukup. Ya, lalu untuk set bagian bawah mata, kita harus cek dulu apakah si concealernya udah mulai creasing atau belum. Kalau belum creasing atau kalau nggak ada produk yang mengumpul di area garis, itu bisa langsung masuk concealernya. Ya, karena sekarang dia nggak ada yang mengumpul, jadi kita bisa langsung set. Tapi kalau ada yang mengumpul, itu bisa di setting aja, di blending dulu, di bawah dulu pakai brush sebelumnya. Ya, cuma kayaknya rata-rata tidak ada ya, jadi bisa langsung di set ini ditekan. Nah, di sini wajib ditekan. Kenapa wajib ditekan? Karena ini produk basah atau produk kering. Kalau digeser nanti dia akan ninggalin garis. Jadi sebaiknya ditekan. Nah, yang di berminyak ini juga boleh ditekan. Apa berminyak? Berminyak banget ya, boleh ditekan juga. Ya, area sebum di mata itu juga boleh ditambah. Kalau misalkan yang ini bawa mata aja nggak apa-apa. Ya, kalau kita nanti boleh sambil diraba-raba. Kalau misalkan dia udah lembut, tandanya kalau dia udah cukup. Kalau masih lengket, tandanya boleh tambah. Sudah. Oke, udah cukup boleh ya. Boleh sebentar. Ya. Atau mungkin berminyak. Boleh tambah lagi, masih ada minyak. Leher boleh silakan. Leher mau di swipe juga nggak apa-apa. Ya kalau ada yang sudah, bisa ke step selanjutnya yaitu pakai setting spray. Kalau masih ada, boleh diselesaikan dulu. Nggak apa-apa. Itu hanya nge-melt si foundation sama powder supaya lebih nyatu aja.
sini bagaimana? Nah, Mantap. Boleh. Kalau sudah boleh di sharing-sharing gimana? Kalau sharing spray boleh di kelas. Atau bisa boleh di kelas. Karena memang akan mau cepat nunggu kering. Tapi kalau toner atau skincare jangan di kelas. Siapa? Kita akan lebih gitu. Iya. Kalau kakak mau yang lebih ramah, friendly look betul, kakak bisa cukur. Cukurnya apa? Ininya, tajamnya, archnya betul. Tapi kalau misalkan mau lurus, silakan. Mau semi arch boleh. Tapi yang pasti betul tajamnya. Dan juga kakak memang harus pakai gel. Boleh silakan si gelnya. Kalau krim nanti boleh kakak izin ya. Dari sini lokalisnya kan udah kelihatan lebih full. Lalu nanti kita bisa panjangin doang atau kalau masih ada yang kosong kita bisa kasih isi sedikit kasih pencil dengan pressure yang lebih ringan. Gitu. Boleh dilihat lagi warna-warnanya ya teman-teman. Jangan sampai sisir di area yang smooth banget. Boleh. botak. Kelihatannya kayak botak ya. Boleh kalau kita nggak brown aja. Karena misalnya udah tipis ya. Iya. Boleh. Berarti untuk brown karena kakak bisa ke datang. Boleh. Dark brown. Sebelah sana ada orang muda kakak. Ada lagi nih, silakan. Langsung berbeda. Misalnya, yang kita cek adalah bagian dari ujung mata kita arahnya ke luar. Jadi dari ujung hidung ke ujung luar mata ke arah luar. Sini. Oke? Sehingga kakak masih bisa panjang sampai sini. Ya. Lalu dari dalam sini, ini kakak tinggal lurusin aja, panjangin, bikin V-shape sampai ke ujung alis tadi, titik alis kita yang udah kita cek sebelumnya. Lebih natural alisnya dan lebih cepat jadi. Iya. Biasanya susah bikin alis. Boleh, Saking boleh. botaknya, Nak. Itu boleh gitu. Terima kasih. Masih ada harapannya. Betul. Apa? Jangan terlalu bawah. Ada ikutin alis kakak aja bisa. Betul. Nah, kalau mau panjangin arah pensil itu kayak mau nyolok kan? Set. Oh. Jadi musimnya set. Jadi jangan ke bawah arahnya. Ini kakak lurus ke sana. Set. Boleh. Betul ya? Iya betul. Jadi ikutin area yang tebalnya. Betul. Pressure-nya jangan terlalu dekat. Nambah aja. Betul. Karena bulu alis kita warnanya udah muda.
Betul, dan lebih visual lebih Bagus guys. benar. Nah, betul. Nah, kalau Bapak boleh akan menunjuk di area atas sini. Ini akan bisa. Yes. Jadi yang menggunakan visualnya sudah betul. Maka akan bisa kejadian. Karena untuk harus kita gaul sama lingkaran kita akan sampai di atas garis bawah mereka. Nah, lingkar. Nah, untuk cek warnanya kita bisa melek full. Nah, kalau warnanya ini udah visible, udah kelihatan sampai ada di atas kelopak kita, tandanya udah cukup. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan terlalu dekat sama alis, ya. Yang dekat sama alis itu hanya warna gaulan saja. Nah, sekarang ini sudah cukup. Lalu kalau sudah, kita akan frame bagian bawah mata kita. Ya, untuk frame mata kita masih pakai warna yang sama, tapi ambil warnanya itu di ujung. Kalau tadi kita di badan, sekarang di ujung. Jangan terlalu dicolok nanti ya si eyeshadow-nya ya. Santai aja, kontrol lagi. Oke. Lalu sekarang posisinya kita nunduk. Matanya lihat ke kaca. Jadi area bawah ini yang terbuka sekarang. Kalau dalam tadi area kelopaknya, kalau nunduk area bawahnya. Ya, untuk framing mata. Mulainya dari belakang, karena brushnya kayak menyolok, jadi jangan nempel. Karena menyolok mulai dari belakang, terdekat mungkin sama bulu mata ya. Sampai ke tengah aja. Ya, ini untuk framing mata. Jadi bagian bawah. Lalu nanti kita kambingin warna atas dan bawah. Ini bagian bawah. Area V2. Untuk sekarang warna yang sama karena kita hanya pakai satu warna. Tapi nanti kalau nggak pakai dua warna itu beda lagi ceritanya. Gitu. Kulit. Untuk hasilnya selesai boleh kakak sudah selesai. Yang iya. Boleh. Boleh pilih warnanya jangan terlalu gelap ya teman-teman. Warna medium saja. Kalau nggak kelihatan mau ganti boleh. Silakan. Benar supaya kita nggak kelihatan judes. Jangan terlalu bold ya teman-teman. Tapi jangan takut-takut juga. Aja. Jadi yang dikasih adalah akar dulu. Karena kalau mulai terkadang kita ada yang sensitif ya. Nah, jadi benar-benar di akar bulu mata, bukan bulu mata. Jadi kalau masuknya dari bawah, lalu ke sela-sela bulu. Ini full sampai di depan. Oh, ini tutupnya. Kita akan foto dari atau dasar di belakang.